Bikin merinding, Nicky Baker bawa karakter suara langka yang hanya muncul dekade sekali di Indonesian Idol. Juri terdiam, studio membeku, bukan karena nada tinggi yang melengking, tapi karena sebuah frekuensi vokal yang sudah puluhan tahun hilang dari industri musik Indonesia. Nicky Baker bukan sekedar kontestan, dia adalah anomali yang bikin standar Indonesian Idol naik kelas. Suasana di ruang tunggu audisi Indonesian Idol hari itu terasa berbeda dari biasanya. Di tengah ratusan peserta yang sibuk melakukan pemanasan vokal dengan nada-nada tinggi yang melengking, Nicky Baker duduk menyendiri di sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali memperbaiki letak pakaiannya dan menarik nafas panjang. Namun ada semacam gravitasi yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, sebuah ketenangan yang justru terasa sangat mengintimidasi. Ketika namanya akhirnya dipanggil oleh kru produksi, langkah kakinya menuju ruang audisi terasa seperti dentuman jam besar yang menandai awal dari sebuah sejarah baru. Di dalam ruangan, 5 juri legendaris sudah menunggu dengan wajah yang tampak lelah setelah berjam-jam mendengarkan kontestan dengan teknik yang serupa. Namun saat Nicky melangkah masuk, atmosfer ruangan yang tadinya pengap oleh kebosanan tiba-tiba berubah menjadi segar dan penuh antisipasi. Ia berdiri di atas titik tanda silang di lantai, menatap langsung ke mata para juri dengan tatapan yang tajam namun penuh hormat. Tidak ada kata-kata pembuka yang berlebihan. Tidak ada cerita sedih yang dibuat-buat. Nicky hanya ada di sana untuk satu alasan, menyanyi. Keheningan yang tercipta sebelum ia mulai mengeluarkan suara pertamanya adalah jenis keheningan yang mahal. Sebuah jeda yang membuat semua orang menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Juri-juri yang tadinya sibuk dengan kertas catatan mereka, kini meletakkan pulpen dan memberikan perhatian penuh pada sosok pemuda di depan mereka ini. Begitu Nicky Baker mulai membuka mulutnya dan melantunkan bait pertama, terjadi sebuah fenomena vokal yang jarang sekali disaksikan dalam sejarah audisi Indonesian Idol. Suara yang keluar bukanlah suara yang sekadar bagus atau merdu dalam pengertian konvensional. Itu adalah suara yang memiliki tekstur. Sebuah grain vokal yang terasa seperti gesekan beludru di atas permukaan kayu tua yang mahal. Karakter suaranya berada di frekuensi yang sangat rendah, namun anehnya memiliki kejernihan kristal yang mampu menembus setiap sudut ruangan tanpa perlu berteriak. Para juri, yang biasanya sangat cepat memberikan kritik teknis, kali ini terdiam 1000 bahasa. Mereka seperti sedang mendengarkan sebuah instrumen musik kuno yang sangat langka dan baru saja ditemukan kembali. Getaran suara Nicky seolah-olah mampu menggetarkan udara di dalam ruangan, menciptakan resonansi yang terasa hingga ke ulu hati. Ini bukan sekedar bernyanyi. Ini adalah prosesi pengenalan sebuah identitas baru di industri musik Indonesia. Kekuatan vokal Nicky tidak terletak pada berapa banyak oktav yang bisa ia jangkau, melainkan pada bagaimana ia memberikan bobot pada setiap suku kata yang ia ucapkan. Setiap nada rendah yang ia ambil terdengar begitu bulat dan stabil, sebuah kemampuan yang seringkali absen dari penyanyi-penyanyi muda zaman sekarang yang lebih terobsesi dengan teknik riff and rolls yang berlebihan. Nicky justru melakukan sebaliknya. Ia bernyanyi dengan sangat minimalis, namun dengan dampak emosional yang maksimal, membuat setiap orang yang mendengar merasa seolah-olah sedang dibisikkan sebuah rahasia besar oleh alam semesta. Reaksi para juri saat itu adalah sebuah pemandangan yang layak masuk dalam sejarah televisi. Judika, yang biasanya sangat ekspresif dalam menilai teknik, terlihat membeku dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas kematangan vokal yang dimiliki Nicky pada usia yang masih sangat muda. Di sisi lain, Bunga Citra Lestari tampak berkaca-kaca. Matanya menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengarkan suara, tapi ia merasakan sebuah jiwa yang sedang berbicara melalui melodi tersebut. BCL seolah-olah kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa mahalnya warna suara yang dimiliki Nicky. Sementara itu, Anang Hermansyah, sang maestro produser yang telah melahirkan banyak bintang, hanya bisa tersenyum simpul sambil mengangguk-angguk kecil, sebuah tanda bahwa insting bisnis dan seninya telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, sebuah tambang emas musikal. Maya Estianty, yang dikenal paling kritis dan logis dalam menilai, terlihat sangat fokus memperhatikan setiap detil pernafasan Nicky, mencari celah kesalahan yang ternyata sulit sekali ditemukan. David Bayu pun tampak terhanyut.
Gaya bernyanyi Nicky yang sangat otentik dan tidak meniru siapapun membuatnya terlihat seperti seorang seniman yang sudah matang, bukan lagi sekadar kontestan audisi. Ketidakyakinan awal para juri tentang apakah ada bakat baru yang bisa benar-benar berbeda tahun ini langsung sirna seketika. Mereka menyadari bahwa di depan mereka berdiri seorang penyanyi yang memiliki karakteristik vokal yang mungkin hanya muncul sekali dalam satu dekade di panggung Indonesian Idol. Apa sebenarnya yang membuat suara Nicky Baker begitu istimewa hingga disebut sebagai karakter yang langka? Secara teknis, Nicky memiliki apa yang disebut oleh para ahli vokal sebagai deep resonance with high harmonic content. Suaranya memiliki kedalaman di register bawah yang biasanya hanya dimiliki oleh penyanyi jazz veteran atau penyanyi bariton klasik. Namun, ia memiliki fleksibilitas untuk beralih ke register menengah dengan tekstur serak yang sangat terkontrol, husky undertone. Di Indonesia, tren penyanyi pria biasanya didominasi oleh suara tenor yang tinggi dan melengking, sehingga kehadiran Nicky dengan suara yang ngebas namun seksi ini memberikan kontras yang sangat menyegarkan. Keunikan ini bukan hanya soal warna suara, tapi juga soal cara ia menempatkan udara dalam vokalnya. Ia tahu persis kapan harus memberikan tekanan udara yang kuat untuk menciptakan power, dan kapan harus membiarkan suaranya terdengar rapuh dan hampir seperti bisikan. Inilah yang membuat pendengar merasa terhubung secara personal dengan lagu yang ia bawakan. Karakter suara seperti ini sangat sulit untuk diproduksi ulang atau ditiru oleh penyanyi lain, karena merupakan kombinasi antara struktur anatomi pita suara yang unik dan selera musikalitas yang tinggi. Nicky tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tidak mencoba menjadi Judika berikutnya atau Ari Lasso berikutnya. Ia adalah Nicky Baker, dengan segala keunikan frekuensinya yang belum pernah terdengar sebelumnya di galeri musik pop tanah air. Inilah yang membuat para juri merasa bahwa Nicky adalah jawaban atas kerinduan mereka akan sesuatu yang orisinal dan tidak seragam. Ketika Nicky mencapai bagian chorus dari lagunya, suasana di ruang audisi sudah tidak lagi terasa seperti sebuah kompetisi. Nicky berhasil mengubah ruangan tersebut menjadi sebuah panggung konser yang sangat intim, di mana garis antara penampil dan penonton seolah menghilang. Setiap lirik yang ia nyanyikan terasa memiliki bobot emosional yang nyata, seolah-olah ia sedang menceritakan pengalaman hidupnya sendiri yang penuh dengan rahasia dan kedalaman rasa. Para juri yang biasanya memberikan penilaian teknis mulai terbawa arus perasaan yang diciptakan oleh Nicky. Kekuatan utama Nicky adalah empati vokal. Kemampuannya untuk membuat orang lain merasakan kesedihan, kerinduan, atau harapan hanya lewat satu tarikan napas. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa dipelajari di sekolah musik manapun. Banyak penyanyi bisa mencapai nada tinggi, tapi sangat sedikit yang bisa membuat pendengarnya merinding hanya dengan nada rendah yang sederhana. Nicky Baker adalah salah satu dari sedikit itu. Ia tidak hanya menyanyikan nada, ia memberikan nyawa pada setiap getaran frekuensi yang ia keluarkan. Saat ia menutup lagu tersebut dengan sebuah nada rendah yang panjang dan bergetar halus, vibrato yang sangat rapat, suasana hening sejenak menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani memutus keheningan itu, seolah semua orang takut untuk merusak sisa-sisa energi magis yang ditinggalkan oleh suara Nicky di udara. Itu adalah momen kemenangan emosional yang mutlak, di mana teknik vokal dan perasaan menyatu dengan sempurna. Setelah penampilan berakhir, komentar yang diberikan oleh para juri lebih terdengar seperti ungkapan kekaguman daripada sebuah penilaian. Judika memulai dengan kalimat yang sangat telak. "Kamu tahu, Nicky, suara seperti kamu ini adalah jenis suara yang bikin kita juri nggak perlu mikir dua kali. Ini sangat mahal." Kalimat tersebut bukan sekedar pujian kosong. Itu adalah pengakuan akan kualitas standar industri yang sudah ada pada diri Nicky. BCL menambahkan dengan nada yang lebih emosional, menyebutkan bahwa suara Nicky memiliki kemampuan untuk memeluk pendengarnya, sebuah kualitas yang sangat dicari dalam dunia rekaman. Anang Hermansyah, yang biasanya fokus pada komersialitas, mengakui bahwa karakter vokal Nicky adalah aset nasional yang harus dijaga. Industri musik kita butuh warna baru seperti ini, bukan sekedar penyanyi yang jago teriak, tegas Anang. Bahkan Maya Estianty yang dikenal paling objektif, mengakui bahwa Nicky memiliki kontrol yang luar biasa atas instrumen suaranya, sesuatu yang biasanya baru dimiliki oleh penyanyi setelah bertahun-tahun melakukan jam terbang di panggung profesional.
Pujian demi pujian yang mengalir ini menunjukkan bahwa Nicky telah berhasil melewati ujian tersulit dalam Indonesian Idol, yaitu memenangkan hati juri bukan dengan gimmick atau penampilan fisik, melainkan dengan esensi murni dari seorang penyanyi, suaranya sendiri. Tidak ada satupun juri yang memberikan kritik negatif yang berarti. Mereka semua sepakat bahwa Nicky adalah penemuan terbesar di musim ini. Hanya dalam hitungan jam setelah episode audisi tersebut ditayangkan, nama Nicky Baker langsung merajai daftar trending topik di berbagai platform media sosial. Potongan video saat ia menyanyi tersebar luas di TikTok, Instagram, dan Twitter X. Netizen yang biasanya sangat kritis dan sering kali terbelah pendapatnya, kali ini tampak bersatu memberikan pujian. Banyak yang menyebut bahwa Nicky telah menyelamatkan musim ini dengan keberaniannya membawakan warna vokal yang berbeda. Komentar-komentar seperti, akhirnya ada penyanyi pria dengan suara yang maskulin tapi lembut, atau gila, ini suaranya masuk ke pori-pori, mendominasi kolom komentar. Viralitas Nicky bukan hanya karena ia bagus, tapi karena ia menawarkan sesuatu yang langka di tengah banjirnya penyanyi-penyanyi dengan gaya yang seragam. Banyak konten kreator musik yang mulai melakukan analisis vokal terhadap penampilan Nicky, membedah secara teknis mengapa suaranya bisa terdengar begitu tebal, namun tidak berat. Dukungan publik yang masif ini menjadi sinyal kuat bahwa Nicky telah berhasil membangun basis penggemar, bahkan sebelum kompetisi yang sebenarnya dimulai. Ia bukan lagi sekadar kontestan, ia telah menjadi fenomena budaya baru yang merepresentasikan kerinduan publik akan kualitas vokal yang autentik dan berkarakter kuat. Kekuatan media sosial ini nantinya akan menjadi modal utama Nicky saat memasuki babak voting, di mana dukungan masyarakat akan menjadi penentu nasibnya. Melihat reaksi juri dan antusiasme publik, muncul pertanyaan besar, sejauh mana Nicky Baker bisa melangkah di kompetisi ini? Secara potensi, Nicky memiliki semua syarat untuk menjadi juara. Ia punya karakter suara yang unik, pembeda, teknik vokal yang stabil, kualitas, dan daya tarik personal yang kuat, aura bintang. Namun, Indonesian Idol adalah maraton yang panjang, bukan lari jarak pendek. Tantangan terbesar Nicky adalah bagaimana ia bisa beradaptasi dengan berbagai genre musik yang akan diberikan di babak-babak selanjutnya. Suara langkanya adalah senjata utama, namun ia harus bisa membuktikan bahwa senjata itu efektif, bukan hanya untuk lagu balada yang pelan, tapi juga untuk lagu upbeat atau lagu-lagu dengan aransemen yang lebih kompleks. Para ahli musik memprediksi bahwa jika Nicky mampu mempertahankan kejujuran dalam bernyanyi dan tidak terjebak dalam upaya untuk terdengar terlalu teknis, ia akan sulit dikalahkan. Karakter suaranya yang langka ini adalah keuntungan sekaligus tantangan. Ia harus pintar memilih lagu yang bisa menonjolkan kekuatannya tanpa membuatnya terdengar membosankan. Namun dengan kecerdasan musikal yang ia tunjukkan di babak audisi, banyak yang optimis bahwa Nicky adalah kontestan top 3 material. Ia memiliki X-faktor yang jarang dimiliki orang lain, sebuah magnet yang membuat penonton selalu ingin mendengar suaranya lagi dan lagi. Kesuksesan Nicky Baker di babak audisi ini mengirimkan pesan yang sangat kuat bagi para penyanyi muda di seluruh Indonesia. Selama ini banyak penyanyi pemula merasa harus mengikuti tren atau meniru gaya vokal penyanyi populer agar bisa diterima di industri. Nicky membuktikan bahwa menjadi diri sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki justru adalah kunci untuk menarik perhatian. Ia tidak mencoba menyesuaikan suaranya dengan apa yang sedang laku di pasaran. Sebaliknya, ia membawa pasarnya sendiri dengan keunikan vokalnya. Keberaniannya untuk tampil apa adanya dengan karakter suara yang rendah dan berat menjadi inspirasi bahwa setiap jenis suara memiliki ruangnya sendiri di dunia musik, asalkan dibawakan dengan penuh keyakinan dan teknik yang benar. Nicky menjadi simbol baru bagi keberagaman musikalitas di Indonesia. Ia mengajarkan bahwa keindahan tidak harus selalu terang dan melengking, tapi bisa juga gelap, dalam, dan teduh. Dampak dari penampilan Nicky diprediksi akan mengubah peta persaingan penyanyi-penyanyi baru ke depan, di mana karakter akan lebih dihargai daripada sekadar kemampuan akrobat vokal. Ia telah membuka jalan bagi bakat-bakat unik lainnya yang selama ini mungkin merasa ragu untuk muncul karena merasa suara mereka tidak sesuai dengan standar televisi. Momen puncak dari audisi tersebut adalah ketika para juri secara serentak memberikan yes untuk Nicky Baker. Pemberian golden ticket kepada Nicky bukan sekadar tanda ia lolos ke babak berikutnya, tapi merupakan simbol dari harapan baru bagi musik Indonesia. Saat Nicky memegang tiket emas tersebut dan melangkah keluar dari ruangan dengan senyum tipis, ia tidak hanya membawa mimpinya sendiri, tapi juga harapan jutaan penonton yang menginginkan lahirnya seorang legenda baru. Perjalanan di depan masih sangat panjang dan penuh rintangan.
mulai dari babak eliminasi yang kejam hingga panggung spektakuler yang penuh tekanan. Namun, dengan fondasi yang begitu kuat yang ia tancapkan di hari audisi, Nicky Baker telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar kontestan biasa. Ia adalah seorang seniman dengan karakter suara langka yang siap mengguncang tatanan musik tanah air. Setiap langkahnya ke depan akan diikuti oleh jutaan mata, dan setiap nadanya akan dinantikan sebagai penawar rindu akan musik yang berkualitas. Indonesia telah menemukan permata barunya, dan nama Nicky Baker akan terus bergema jauh setelah lampu panggung audisi dipadamkan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan epik menuju puncak kejayaan di panggung Indonesian Idol.